Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Setiawan, perwakilan dari kelompok 6, izin mempresentasikan EBN terkait pasien safety. Baik, sini untuk nama-nama dari anggota kelompok 6. Selanjutnya sini analisis jurnal. Yang pertama, introduction. Pasien safety sebagai hal yang utama dalam pemberian layanan kesehatan dan layanan keperawatan di rumah sakit, dan sebagai langkah awal untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Keselamatan pasien di rumah sakit ialah suatu sistem di mana rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan pada pasien menjadi lebih aman, yang terdiri dari asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindakan lanjutan, serta implementasi solusi untuk meminimalkan terjadinya risiko dan pencegahan terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat pelaksanaan suatu tindakan ataupun tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Pasien safety adalah hasil dari hubungan komponen, struktur, dan proses. Perawat yang berada di ruangan rawat inap merupakan tenaga kesehatan yang bersama pasien selama 24 jam. Sehingga tugas dalam menghindari insiden pasien safety cukup besar. Baik, selanjutnya di sini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan cross seksional atau pengamatan data-data atau sampel. Data itu diperoleh dengan cara memberikan responden lembar kuesioner dan lembar observasi, kemudian data analisis. Jenis analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil dari analisis data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik responden, faktor individu yang berhubungan dengan pasien safety, dan pelaksanaan pasien safety. Baik, di sini selanjutnya result. Di sini tampil satu. Yang pertama yaitu karakteristik responden. Sebagian besar responden berusia 25 sampai 35 tahun dan hampir seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Hampir seluruh responden memiliki tingkat pendidikan D3 keperawatan, serta hampir seluruhnya juga memiliki lama kerja lebih dari 5 tahun. Selanjutnya sini tabel yang kedua yaitu pelaksanaan pasien safety. Tabel 2 menunjukkan bahwa pelaksanaan pasien safety oleh perawat masuk dalam kategori kurang baik, yaitu 89,5% perawat tidak melakukan pasien safety. Selanjutnya sini tabel yang ketiga yaitu distribusi pelaksanaan pasien safety berdasarkan 5 sasaran. Di sini tabelnya. Tabel 3 menunjukkan bahwa pelaksanaan pasien safety yang paling tinggi adalah pada sasaran pengurangan risiko infeksi dengan mencuci tangan. Variabel pasien safety yang tingkat pelaksanaannya masih rendah adalah pengurangan risiko jatuh, komunikasi efektif, identifikasi obat, kemudian keamanan obat. Selanjutnya sini untuk tabel yang keempat yaitu faktor individu. Tabel 4 menunjukkan bahwa 57 responden yang memiliki pengetahuan tinggi 29,8%, sikap positif 56,1%, motivasi tinggi 54,4%, kesehatan fisik dan mental baik yaitu 57,9%. Baik, lanjut ke tabel yang kelima yaitu hubungan faktor individu dengan pelaksanaan pasien safety. Di sini tabelnya. Tabel 5 dapat dilihat hanya faktor pengetahuan yang dimiliki P yaitu volume kurang lebih dari nilai A sama dengan 0,05 dan P sama dengan 0,007, yang artinya ada hubungan antara faktor pengetahuan dengan pelaksanaan pasien safety, sedangkan faktor yang lain tidak memiliki hubungan dengan signifikan dengan pelaksanaan pasien safety, yaitu P lebih dari 0,05. Menurut peneliti, tingginya angka pelaksanaan terhadap cuci tangan
sebagai cara pengurangan risiko infeksi di RSX. Rengat dikarenakan adanya sosialisasi secara terus-menerus dalam rangka menghadapi proses akreditasi rumah sakit. Berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan terhadap pelaksanaan cuci tangan. Ini seperti diadakannya perlombaan dan disediakannya fasilitas untuk melakukan hand rub atau hand wash. Pelaksanaan pasien safety dipengaruhi oleh beberapa faktor. Individu perawat sebagai pelaksana pasien safety memiliki kontribusi yang besar dalam pelaksanaannya. Baik, di sini kesimpulan, pasien safety adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko, identifikasi, dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien. Pelaporan dan analisa insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tidak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan pencegahan terjadinya cedera. Pelaksanaan pasien safety oleh perawat yaitu akan lebih berhasil apabila perawat mempunyai pengetahuan atau wawasan yang luas. Selain itu, juga ada faktor yang mempengaruhi yaitu sikap, motivasi, dan kesehatan fisik dan mental perawat. Baik, di sini untuk daftar pustakanya teman-teman bisa perhatiin. Mungkin sekian teman-teman untuk presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata atau salah ketik, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.